戦うしかない。警告、一瞬で3分の1も。さらに早く僕も面白いものを見せてやるよ。隠密、姿音匂い。なぜならもちろん僕がこれを使えるということ。余計な真似はするな。Hey hey hey, selamat datang di Teman Anime kali ini. Aku mau bawain alur cerita series anime yang jadi salah satu anime favorit aku nih. Dari film yang berjudul Solo Leveling. Film ini menceritakan seorang pemburu kelas E paling lemah yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan nih untuk menjadikannya menjadi sangat overpower. Namun itu semua harus dilakukannya dengan cara solo leveling. So yang penasaran langsung aja kita ke alur ceritanya. 強くなんなきゃいけないんだよ。あいつに比べたら。今の俺ならお前ら俺がやる。今の俺なら。破る強力な一撃を。Beberapa hari kemudian kasus pembunuhan yang menimpa Dongsu dan kawan-kawan tengah diselidiki nih oleh Jinchul. Sebab kasus tersebut berhubungan dengan Jinwoo. Berbeda dengan Jinwoo yang sekarang tengah makan dan minum bersama Jin-ah di rumahnya. Singkat cerita, Jinwoo menyadari tentang reward yang sempat dia terima saat berada di kuil Kartenon. Hal itu membuatnya kebal terhadap racun dan kondisi lainnya. Malamnya Jin-ah memberitahu Jinwoo bahwa Jinho menelponnya. Keesokan harinya Jinwoo bertemu dengan Jinho di sebuah kafe. Di sana Jinho ingin memberikan tawaran kepada Jinwoo nih. Penawaran ini sangat menggiurkan sebab Jinwoo diminta Jinho untuk membantunya menyelesaikan red level C sebanyak 19 kali dan sebagai imbalannya Jinho akan memberinya 30M. Di situ Jinho melakukan ini demi perusahaan milik ayahnya yang terkenal sangat kaya raya. Selain itu Jinho juga ingin membentuk sebuah guild sendiri nih dengan cara itu. Namun sayangnya tawaran menarik itu ditolak oleh Jinwoo. Di sisi yang lain seorang pria bernama Dongso sedang menyelidiki soal kematian sang kakak yaitu Dongsik. Sekalipun dia sudah bergabung dengan guild di Amrik, tapi dia tetap ingin mencari orang yang sudah membunuh kakaknya itu. Dan Dongso juga berniat untuk membalaskan dendam kakaknya kepada Jinho dan juga Jinwoo. Keesokan harinya Jinwoo dan juga Jin-ah tengah melakukan olahraga bersama. Hal ini memang sudah menjadi keseharian Jinwoo karena sebuah daily quest dari sistem. Setelah lari, Jinwoo mulai mengecek kotak rewardnya dan dia mendapatkan banyak reward dari daily quest rahasia ini. Dia mendapatkan kunci dungeon menuju ke Istana Iblis dan di Istana Iblis yang berlevel itu dia bisa mendapatkan sebuah item bernama Elixir of Life yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Malamnya Jinwoo mulai raid nih di dungeon Istana Iblis tersebut demi mendapatkan item langka untuk menyembuhkan sang ibu. Ketika Jinwoo memasuki dungeon, seluruh kota dipenuhi oleh lautan api. Kini Jinwoo harus memaksimalkan tekadnya untuk melawan monster di level pertama ini. Monster pertama yang akan menjadi lawan Jinwoo adalah Cerberus. Cerberus bukanlah lawan yang mudah bagi Jinwoo sebab berkali-kali Jinwoo menyerang namun monster itu tetap kebal. Justru yang terluka adalah Jinwoo akibat serangan luar biasa dari Cerberus. Jinwoo benar-benar terdesak dan HP-nya juga terus berkurang. Dia berniat kabur nih dengan batu teleportasi yang ia dapatkan dari dungeon instan. Namun sialnya batu itu harus terlempar dan hilang akibat serangan dadakan dari Cerberus. Hal itu tidak membuatnya kehilangan semangat. Jinwoo masih berusaha melakukan segala cara untuk dapat bertahan dari serangan Cerberus.
Namun naasnya bukannya bertahan, Jinwoo justru terus-menerus kehilangan SP-nya hingga hanya tersisa sedikit SP saja. Jika dia kena serangan sekali saja maka tamatlah sudah. Beruntungnya ketika sekarang Jinwoo justru membangkitkan adrenalin di dirinya sehingga Jinwoo berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Cerberus. Setelah itu notifikasi memberitahu Jinwoo nih bahwa dia mendapatkan item. Sistem memberitahu Jinwoo bahwa Jinwoo dapat melanjutkan raid selanjutnya dengan sebuah kunci untuk memasuki Istana Iblis untuk mendapatkan 3 item bahan Elixir of Life. Di situ Jinwoo berniat menaikkan solo levelnya terlebih dahulu nih sebelum memasuki Istana Iblis. Keesokan harinya Jinwoo bertemu dengan Jinho untuk menyetujui permintaan dan penawaran pria muda itu. Namun pada penawaran ini Jinwoo meminta supaya hanya mereka berdua saja nih yang masuk ke dungeon. Sisanya diminta untuk menunggu. Selain itu Jinho akan menyiapkan semua dimulai dari gate hingga orang yang akan menggenapkan jumlah mereka. Setelah itu Jinho mengobrol dengan ayahnya di mobil nih saat perjalanan pulang. Dia mendengarkan ayahnya bercerita tentang alasan mengapa ayahnya ingin membuat guild. Walaupun begitu Jinho memahami hal itu. Namun Jinho masih tidak setuju nih soal merekrut hunter level S dari guild lain. Sementara itu Jinwoo masih harus menunggu kabar dari Jinho. Sambil menunggu ternyata ada semua pesan dari Serikat Hunter nih yang memberinya raid. Yang uniknya di saat yang bersamaan juga semua teman Jinwoo yang pernah satu tim saat di kuil Kartenon juga dihubungi. Dari Park Song, Pak Kim, Pak Kang dan juga Juhye. Mereka semua menerima tawaran itu. Di sisi yang lain, 2 guildmaster terkenal yaitu Junho dan juga Jong In tengah berdiskusi soal rencana mereka merebut pulau Jeju kembali. Sekalipun di antara mereka terlihat masih trauma nih soal tragedi tersebut. どんなにゲートの存在が日常になったとして人々は恐怖とともにあなた方に分裂されては困るのです。あの島に忘れてきたものが Sementara itu Jinwoo sudah akan bersiap menuju ke tempat raid kali ini. Kagetnya Jinwoo dia bertemu dengan teman-teman raid di kuil Kartenon. Setiap dari mereka sangat menyesal nih dan malu melihat Jinwoo sebab mereka meninggalkannya sendirian saat itu di kuil Kartenon. Tidak lama kemudian datanglah 3 orang yang ternyata adalah tahanan. Mereka sengaja disuruh untuk raid demi membayar masa tahanan mereka. Tapi mereka tetap berada di bawah pengawasan Serikat Hunter. Yang kebetulan Serikat Hunter mengirim Taisik sebagai pengawas bagi ketiga tahanan itu. Pada raid kali ini Jinwoo merasakan hal buruk nih pasti akan terjadi. Namun di raid kali ini Pasong juga menjadi ketua lagi. Dengan rasa hormat dan rasa meminta maaf dengan tulus dilakukan oleh Pasong nih di hadapan Jinwoo. また機会をくれて孫さん 心から感謝している。全員を守れなかった私の責任はおかげで6人。 Setelah itu mereka langsung berangkat. Sesampainya di dalam mereka langsung melawan para goblin dengan sangat mudah. Sehabis itu mereka harus berpencar nih sebab ada 3 terowongan di sana. Alhasil mereka membagi menjadi 3 kelompok. Di situ Jinwoo, Pasong dan juga Juhye pergi bersama nih menuju ke terowongan di mana bos dungeon berada sebab Jinwoo bisa merasakannya. Sementara itu Pak Kim dan juga Pak Kang berada di terowongan tengah, sedangkan Taisik bersama 3 tahanan di terowongan lainnya. Di sisi yang lain Taisik dan juga 3 tahanan itu sepertinya sudah selesai nih. Namun Taisik memiliki tujuan lain pada mereka. Tujuan itu adalah untuk membunuh ketiga tahanan itu karena sebuah bayaran dari seseorang. Sekalipun Taisik menerima permintaan itu, tapi semuanya bukan karena bayaran, melainkan Taisik memang suka menyiksa dan menghabisi nyawa orang. Yang mana alhasil tanpa ragu nih Taisik menghabisi ketiga tahanan tersebut. Sialnya kejadian naas itu dilihat oleh Pak Kim dan juga Pak Kang yang tidak sengaja berada di sana. Jeritan seseorang membuat rombongan Jinwoo kembali untuk mengecek keadaan tim yang lain. Naasnya rombongan Jinwoo sudah terlambat datang nih sebab Taisik sudah menghabisi Pak Kang dan membuat Pak Kim sekarat. Singkat cerita, Juhye disuruh Jinwoo untuk menyembuhkan Pak Kim. Selama beberapa waktu, Pak Kim sempat menyampaikan penyesalannya soal kejadian di kuil Kartenoni pada Jinwoo. Perkataan terakhir Pak Kim adalah sebuah permintaan maaf yang tulus nih kepada Jinwoo. Hal ini membuat Jinwoo shock dan juga kesal. すまない。本当にすまない。何言ってるんですか。最後まで意地でも生き残ってもらわないと。下げるつもりだった。謝るつもりじゃなかった。本心だ。 Tidak lama kemudian Taisik datang dan menyerang. Beruntungnya ada Jinwoo.
Tapi saat ini Pak Song lah yang justru berusaha untuk melawan Taishik dengan bantuan sihir support dari Johe. Namun sayangnya Pak Song bukanlah tandingan dari Taishik. Akhirnya Jinwoo yang harus turun tangan. Di situ Taishik bukanlah lawan yang mudah nih bagi Jinwoo, sebab Taishik sangat cepat dan sulit sekali untuk ditumbangkan. Bahkan Jinwoo juga harus menghadapi skill kamuflase milik Taishik. さらに早く僕も面白いものを見せてやれや。隠密、姿音匂い。なぜならもちろん僕がこれを使えるということ。余計な真似はするな。 Namun Jinwoo juga tidak mudah untuk dikalahkan. Berkat skillnya Jinwoo membangkitkan kekuatannya. Akhirnya pertempuran sengit ini dimenangkan oleh Jinwoo. なんだ待て嘘だろ。 Perkataan terakhir Taishik adalah sebuah awal Jinwoo akan menyatu dengan bayangan kegelapan. Setelah semuanya selesai, pengawas dungeon memanggil Jinchul karena tragedi dan kasus yang terhubung dengan Taishik. Di situ Jinchul bertemu dengan Jinwoo, Johe dan juga Pak Song. Dia bertanya soal siapa yang mengalahkan Taishik. Karena kebaikan Pak Song, dia berbohong pada Jinchul nih bahwa dialah yang menghabisi Taishik dengan bantuan Johe. Sekalipun begitu Jinchul masih belum mempercayai 100%. カンテシクを倒したくらいでうぬぼれてる場合じゃない。では調書を作成しなければならない。 Nah itu tadi alur cerita dari film Solo Leveling part yang kedua. Nah yang mau aku lanjutin lagi animenya langsung ramen like, share, dan komen di bawah.